إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani rahimakumullah. Di hari yang mulia ini tidak ada untaian kata yang pantas kita sampaikan, melainkan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Ma'asyiral muslimin, di hari yang mulia ini pula, di atas mimbar ini kami wasiatkan kepada para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa. Karena takwa adalah merupakan sebaik-baik bekal ketika kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita semua di hari yang mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Hari Jumat adalah sebaik-baik hari yang matahari terbit pada pagi harinya. Hari Jumat adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan hari Jumat adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Adam alaihissalam ke dalam surga dan mengeluarkannya dari surga. Dan hari Jumat pula lah Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan seluruh alam semesta ini, yaitu terjadinya hari kiamat. Maka hari Jumat adalah hari yang istimewa. Hari Jumat adalah hari yang memiliki keistimewaan dan keutamaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lainnya. Telah disebutkan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairu yawmin talat alaihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi ukhrija an-nar wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Khairu yawmin talat alaihi syamsu yaumul jumu'ah, sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Wa fi udkhilal jannah, dan pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga.
wa fihi ukhrija minha, dan hari Jumat Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Dan tidaklah tegak hari kiamat illa fi yaumil Jum'ah, kecuali hari Jumat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya hari Jumat adalah merupakan sebaik-baik hari yang matahari terbit pada pagi harinya. Oleh karena itu, hari Jumat adalah hari yang istimewa. Kita sebagai seorang muslim hendaknya mengetahui kedudukan, hendaknya mengetahui keutamaan dan keistimewaan hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Ma'asyiral muslimin, para ulama memberikan kaidah bahwasanya setiap amalan yang dikerjakan di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya yang besar, baik itu amalan-amalan yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah. Dan salah satu amalan yang wajib yang hendaknya kita kerjakan, hendaknya kita tunaikan sebagai seorang muslim adalah melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah di masjid. Karena ini adalah merupakan kewajiban seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kecuali terhadap 5 golongan. Yang pertama, dia adalah seorang budak. Kemudian yang kedua adalah seorang wanita. Yang ketiga anak-anak. Yang keempat adalah dalam keadaan safar. Dan yang kelima adalah orang yang dalam keadaan sakit. Maka kelima orang tersebut adalah orang yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Sementara kita ma'asyiral muslimin, kita yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan mukim tidak safar, maka kita wajib untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kalian untuk melaksanakan sholat Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik jika kalian mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, ini dalil wajibnya kita melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah di masjid. Dan apabila kita memiliki kesibukan di dalam urusan dunia kita, mungkin jual beli, mungkin bekerja, maka hendaklah tinggalkanlah, penuhi seruan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi umatnya untuk bersegera ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Sebagaimana beliau sebutkan, barang siapa yang datang lebih awal, seolah-olah ia berkurban dengan seekor unta. Kemudian orang yang datang setelahnya diibaratkan dia berkurban dengan seekor sapi. Kemudian orang yang datang setelahnya diibaratkan dia berkurban dengan seekor kambing. Kemudian orang yang datang setelahnya diibaratkan dia berkurban dengan seekor ayam. Kemudian orang yang datang setelahnya diibaratkan dia telah memberikan 1 butir telur. Maka ma'asyiral muslimin, di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwasanya dari sini kita bisa melihat kadar, yaitu pahala setiap muslim. Dilihat apakah ketika sholat Jum'ah ia hadir lebih awal, atau mungkin datang terlambat, atau bahkan mungkin sudah iqamah baru datang ke masjid. Waliyahudzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, raihlah pahala yang besar di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Mengapa ma'asyiral muslimin kita diperintahkan untuk datang lebih awal ketika hari Jumat? Karena apabila kita datang lebih awal, maka kita akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, zikrullah, dengan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat dan seterusnya. Kemudian kita membaca Al-Quran, dan tidak lupa kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha 'ashran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah Azza wa Jalla akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Maka ma'asyiral muslimin, inilah salat Jum'ah yang penuh dengan keberkahan. Salat Jum'ah yang kita akan mendapatkan pahala yang besar. Dan di antara keutamaan salat Jum'ah adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan kita.
Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, as-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah kafarat lima bainahunna ma lam tunsal kabair. Rawahu Muslim. Salat yang 5 waktu dan salat Jum'ah ke Jum'ah berikutnya adalah merupakan penebus dosa, menghapuskan kesalahan dan dosa di antara keduanya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya kita semangat di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat Jum'ah apabila kita mengaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikanlah salat Jum'ah, bersegeralah untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang pertama sudah kami sampaikan beberapa keistimewaan hari Jumat dan keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan salat Jum'ah. Maka ma'asyiral muslimin, agar salat Jum'ah kita salat Jum'ah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar salat Jum'ah kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini, maka hendaknya kita mengetahui dan hendaknya kita mempraktekkan adab-adab ketika kita melaksanakan salat Jum'ah. Dan di antara adab-adab yang harus kita perhatikan, adab-adab yang harus kita praktekkan, yang pertama yaitu mandi untuk melaksanakan salat Jum'ah. Ini adab ma'asyiral muslimin. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, man tawadda'a yaumul jum'ah fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang berwudu untuk melaksanakan salat Jum'ah, maka itu adalah baik. Dan bagi barang siapa yang dia mandi untuk melaksanakan salat Jum'ah, afdal, itu lebih utama. Kemudian yang kedua ma'asyiral muslimin, bersungguh-sungguhlah dalam berhias. Maksudnya apa? Hendaknya kita memakai pakaian yang indah, memakai pakaian yang bersih, memakai pakaian yang terbaik, dan memakai minyak wangi agar kita wangi. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bersih, pakailah pakaianmu yang indah setiap kalian memasuki masjid. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya perhatikan adab ini. Jangan sampai kita datang ke masjid lebih-lebih melaksanakan salat Jum'ah, kemudian pakaian kita seadanya. Sementara kita memiliki pakaian yang indah, memiliki pakaian yang bagus, hendaknya prioritaskan untuk memakai pakaian yang indah di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Kemudian yang ketiga ma'asyiral muslimin, hendaknya kita berwudu dari rumah, kemudian melangkahkan kaki kita dengan tenang. Setelah sampai di masjid, hendaknya kita melihat atau hendaknya kita menduduki yaitu di shaf yang pertama. Kemudian yang ketiga, keempat ma'asyiral muslimin, mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Sulaik al-Ghatfan, yaitu datang pada hari Jumat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, lantas ia masuk langsung duduk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Sulaik al-Ghatfan, wahai Sulaik, berdirilah, laksanakanlah salat 2 rakaat dengan ringan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian menghadiri salat Jum'ah, kemudian imam atau khatib sedang berkhutbah, maka hendaklah salat sunnah 2 rakaat dengan ringan. Itu salat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian yang kelima ma'asyiral muslimin, diam ketika imam atau khatib sedang berkhutbah. Jangan sampai kita berbicara, mengatakan teman kita sesuatu pun, maka perbuatan kita akan sia-sia. Melaksanakan salat Jumat kita akan sia-sia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumul jumu'ah ansit wal imamu yaktub faqad laghawta." Rawahu Muslim.
Barang siapa di sini jika engkau berkata pada sahabatmu, apabila engkau mengatakan kepada sahabatmu di hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah kata-kata diam, maka perbuatan atau perkataan tersebut telah sia-sia. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya kita khusyuk ketika kita menjalankan sholat Jumat. Ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, hendaknya jangan berbicara. Hendaknya khusyuk mendengar ketika khatib sedang berkhutbah. Kemudian selanjutnya ma'asyiral muslimin, dilarang memeluk lutut ketika khatib sedang berkhutbah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ah wal imamu yakhthub." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk, yaitu memeluk lutut di hari Jumat ketika khutbah, ketika khatib sedang berkhutbah. Maka perhatikan ma'asyiral muslimin adab ini. Dan ketika kita selesai melaksanakan sholat Jumat, maka hendaknya kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu ba'diyah Jumat. Maka ini beberapa adab-adab yang hendaknya kita perhatikan, yaitu ketika kita melaksanakan sholat Jumat, agar sholat Jumat kita menjadi sholat Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah tentang keistimewaan, keutamaan hari Jumat dan adab-adab ketika kita menghadiri sholat Jumat. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah wawasan ilmu dan kita bisa mengamalkan apa yang tadi disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk terus menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوة فيا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة